Baiklah, selamat siang atau pagi, selamat sore, atau mungkin malam pada Pak Usman selaku dosen keamanan komputer 2020. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang UAS keamanan komputer, mempresentasikan tutorial menggunakan beberapa tool untuk mengeksploit suatu sistem. Berikut ini lab dan toolnya. Saya menggunakan Kali Linux sebagai sistem operasi yang akan saya gunakan untuk mempresentasi, dan juga Metasploitable 2 sebagai target sistem hostnya yang akan saya penetrasi. Untuk 3 dan 4 ini merupakan tool yang saya pakai. Yang pertama Nmap sebagai scanning tools dan juga Metasploit framework sebagai tools untuk mengeksploit suatu sistem tersebut. Saya akan menjelaskan tentang tools yang saya pakai terlebih dahulu. Nmap yang pertama. Nmap adalah tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lion atau biasa juga dikenal Fyodor Vaskovich. Nah, seperti ini. Jadi ini Nmap port scanning untuk mengaudit, menggathering data, apapun itu datanya yang bisa kita dapat, apakah itu ada berapa host yang ada di suatu network tersebut ataupun port apa saja yang mendapat menjadi celah keamanan yang terbuka, seperti itu. Lalu untuk memanggil Nmap sendiri menggunakan kata kunci Nmap dengan Nmap IP address. Seperti ini komennya, ada beberapa dan aslinya lebih banyak, tapi hanya beberapa ini yang dipakai untuk saat ini dan kemungkinan SAPN tidak dipakai. Oke, yang pertama Nmap IP address. Ini paling basicnya untuk men-scan network ya. Tapi bisa juga bukan network, ini bisa untuk hostnya langsung ke targetnya. Nah, ini contohnya 192.168.1.0/24, bisa menggunakan wildcard mask. 192.168.1 point bintang, seperti itu, atau juga menggunakan range 192.168.1.1 4. Jangan lupa karena ini network. Yang kedua dengan flag V kecil itu verbosity. Verbosity itu bahasa Indonesianya bertele-tele, atau biasanya ini berfungsi untuk menampilkan sesuatu yang sangat informatif, bukan sangat informatif, tapi informasinya banyak yang ditampilkan tapi tidak terlalu dibutuhkan, hanya untuk sekedar mendetailkan. Lalu Nmap SN ini, flag SN ini sama dengan ini ya untuk IP network. Ini untuk meng-scan ada berapa host yang ada pada network tersebut, seperti itu. Misalnya 192.168.1.0 ini networknya ada berapa sistem yang ada di situ, 1.2, 1.6 sampai ya berapapun itu. Device-nya ada berapa yang tercantum di network tersebut. Lalu Nmap SA besar ini berfungsi untuk menggathering info firewall-nya dari suatu sistemnya itu, suatu targetnya kita itu yang akan kita target untuk penetrasi. Dan jika menggunakan firewall, kita juga bisa menggunakan ini flag dash VN ini. Ini untuk mengembalikan tentang apakah dia memakai firewall atau tidak. Jadi kalau SA itu firewallnya apa gitu, lalu PN itu apakah dia memakai scanning, lebih tepatnya untuk scanning sesuatu yang memakai firewall, seperti itu. Lalu ini sejauh yang saya tangkap ya. Lalu Nmap/P port ini untuk men-scan suatu sistemnya itu berdasarkan spesifiknya dari port number yang dipakai. Misalnya port number 21 FTP atau 3306 itu apa, SQL, seperti itu. Lalu IP address-nya 92 bla bla bla, seperti itu. Bisa dengan menggunakan ini. Lalu Nmap SV besar ini paling sangat dipakai untuk menggathering info celah apa saja yang terbuka pada target tersebut. Nanti apakah port
21 open, port 23 open, 3360 open, 80 open, seperti itu. Dan biasanya di belakangnya dikasih lagi kalau saya strip OX output, X-nya itu XML. Dari namanya file name XML untuk dibentuk sebagai suatu laporannya atau file gathering datanya itu. Biasanya ya untuk lebih enak itu menggunakan yang namanya XSLT proc. Terus di resultkan. Nanti akan saya coba untuk mempenetrasi menggunakan itu. Biasanya itu digunakan untuk mengekspor si XML ini menjadi HTML sehingga enak untuk dilihat. Jadi bisa ngelihat dari browsernya kita, Firefox dan kawan-kawan seperti itu. Selanjutnya, Metasploit Framework ini adalah aplikasi untuk mengeksploitasi atau hacking dan IT security. Pada tahun 2003 itu ini merupakan open source yang dikembangkan oleh Bapak HD Moore. Bapak HD Moore pada tahun 2003 menggunakan bahasa Perl. Tapi seiring berkembangnya waktu, pada tahun 2007 menggunakan, kalau tidak salah, Ruby seperti itu. Ya, Ruby lalu berkembang lagi untuk Windows. Seperti itu. Untuk memanggilnya cukup dengan mengetikkan MSF console pada Linux terminal. Lalu dia akan starting the Metasploit framework dan selesai. Untuk komennya pada dasarnya ada 3. Use untuk menggunakan toolnya. Jadi Metasploit framework ini ada banyak sekali tool, bisa macam-macam, untuk scanner, untuk exploit, untuk injection, ada banyak-banyak, hanya tinggal kita pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apakah dia itu port FTP, kita menggunakan VS FTPD. VS itu Very Secure FTP Daemon, seperti itu backdoornya. Atau kalau misalnya HTTP, kita menggunakan setahu saya itu CGI ya, seperti itu, CGI underscore argument injection ya, seperti itu. Biasanya untuk Apache versi 5, versi 7, kalau yang baru-baru ini versi 7 itu saya ya masih CGI sih. Oke. Use set rhostnya ini untuk men-set targetnya, IP address dari target yang akan kita penetrasikan tersebut. Show options ini adalah komen untuk menampilkan apa saja yang harus kita siapkan. Set hostnya, set IP address-nya, terus portnya, seperti itu. Tapi cukup rhostnya nanti. Sebenarnya ada satu lagi ya, yang paling penting ya. Kalau misalnya sudah semua dimasukkan, tapi tidak menjalankan satu lagi yang paling penting ini, sangat krusial ya, tidak mungkin bisa exploit. Namanya command run. Jadi kita harus merun lah, jelas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Lalu terakhir kita akan menghacking. Di sini pertama, briefing. Yang pertama kita akan memasuki network dari sang target tersebut. Saya sebagai hacker akan mempenetrasi, tapi kita harus berada pada network yang sama. Bisa dalam jaringan satu Wi-Fi, atau bisa dalam satu LAN, atau pada suatu jaringan yang lebih luas lagi. Kalau cloud tidak tahu ya. Tapi kalau misalnya, ya, oke. Lanjut saja. Pada nomor 2, setelah kita memasuki sebagai hacker, kita akan memasuki networknya, kita men-scan networknya. Kita dalam keadaan tidak tahu di mana atau apa IP address dari target tersebut. Kalau ini anonim ya, kalau misalnya memakai SOP dari perusahaan ya pastinya tahu lah. Oke, kita asumsikan kita adalah seorang hacker yang jahat dan kita tidak tahu IP address-nya. Kita harus scan network. Oke, scan network menggunakan Nmap. Atau biasanya NBT, kan juga bisa. Lalu, kita scan vulnerability. Scan network, mendapatkan IP address, lalu kita men-scan celah apa saja yang terbuka, yang terpakai, FTP, HTTP, atau SQL, atau macam-macam, ada banyak sekali portnya. Setelah di-scan, kita simpen tuh, gather the information.
Nomor 4, kita simpan dalam bentuk apapun yang dapat memanjakan mata kita, baik dalam bentuk XML. Kalau saya sih HTML ya. Jadi dari XML, masukkan ke HTML, buka di Firefox. Lalu start exploit. Kita menggunakan salah satu dari apa yang mau kita exploit itu. Tapi kebiasaan yang enak itu FTP, nanti kita lihat saja. Oke, selanjutnya setelah start exploit, use and run to penetrate the system. Kita sudah berhasil dalam masuki penetrating the system. Maaf di sini tulisannya harus 6, tapi 2020. Baiklah, kita langsung saja lanjutkan ke sini. Metasploitable-nya. Ini asumsikan kita sedang ada di dalam sini. Fadmin. Oke, we're in. Jangan ipconfig, jangan ifconfig, karena kita adalah hacker yang jahat. Kita tidak tahu pertamanya itu kita tidak tahu apakah dia itu metasploitable-nya itu IP address-nya berapa. Jangan. Kita lihat di sini nmap. Sebelum nmap, kita masuk ke dalam jaringannya dulu, masuk ke dalam wifi-nya dulu kan. Lalu kita ini saya besarkan saja. Lalu kita itu harus tahu itunya, kita itu ada di jaringan mana. Oh maaf, ini masih sudo. Ifconfig. Saya punya. We're in. Kita berada pada 192.168.104. Oke. Networknya kita adalah 192.168.100.0. Berarti C ya, 24 ya. Oke. Kita punya IP kita 192.168.100.4. Target kita itu kita masih belum tahu ya. Jadi kita nmap saja. Nmap menggunakan nmap SN ya. Ya, 192.168.100.0. Jangan lupa ini network /24. Kita lihat dulu. SN, scanning the network flag ya tersebut. Ini jamnya jam 14.33 ya ampun, overclock, maaf. Ya jadi seperti ini ya, sedang di scan. Oke. Terdapat memang dua karena ya masih di Oracle VM VirtualBox ya, jadi hanya ada 2. Oke, berarti kita sudah dapat nih 4 ini punya kita. Lalu 2, berarti dia 2 target kita. 2 ini target kita. Bagus. Sebenarnya ya, kalau misalnya ada banyak itu bukan cuman ini ya. Ya, kalau nmap scanning network hanya memunculkan ini, tapi kalau misalnya ini benar-benar mau dipakai, setahu saya ya, yang saya pakai biasanya adalah NTB scan tempat tinggalnya si Fyodora ya, NBT scan result dari 98 100.0/24. Sudo. Maaf. Kita harus sudo nih ya. Sudo terus. Nah, ini dia. Kita mendapatkan NetBIOS-nya nih. Metasploitable nomor 2. Ini kalau misalnya ada lebih dari 2 IP ya. Karena kita pusing kan melihatnya seperti itu. Oke lah, kita sudah tahu 2. Selanjutnya kita sudah tahu kita akan scanning vulnerability-nya menggunakan SV ya, scan version 192.168.100 tadi 2. Oke. Lalu ini yang saya bilang, kita akan menggunakan output XML. XML. Oke, selesai. Bentar. Setelah gitu kita akan mengecek. Kita tunggu. Omong-omong, bagaimana saya bisa menghafal seperti ini ya, itu perjuangan ya. Tidak. Lucu.
Oke, ini sedang men-scan. Mari kita tunggu saja. Oke, ada sekian. Ini ada banyak ya. Ini sudah kita ekspor menjadi XML. Nah, ini yang saya pakai menggunakan XLT Proc. Kita tampilkan sebagai result dari namanya tadi result.xml. Kita tampilkan sebagai outputnya ke result. Oke. Lalu sudah kita coba buka Firefox, pakai Firefox ya, result.xml. No, XML. Lihat di sini. Fox result.xml. Oke. Ini untuk scanner-nya. Nah, ini memanjakan mata sekali kan? Jadi kita bisa melihat produknya, versionnya. Oke. Kita dari atas aja ya, paling atas kita coba. Port 21 FTP. Nah, caranya kalau misalnya pertama kali yang belum pernah, itu biasanya ini di copy paste. Terus sama versionnya di copy paste ke Google. Itu apa sih? Yes. Oke. Nah, ini udah ada. Slide. Ini kita rapid ya. Rapid 7 vector. Nah, ini kita akan menggunakan ini pada Metasploit framework-nya. Oke, kita coba. Kita panggil satu lagi terminal. Oke. F console. Oke. Bentar. Biasanya ini butuh waktu berapa sih? Kalau misalnya pertama kali itu emang rada lama karena compiling ya. Tapi kalau misalnya sudah digunakan berkali-kali, itu akan cepat. Nah, seperti ini cepat. Dulu lama pertama kali. Bisa ada 4 menit, 5 menit seperti itu. Sambil story Instagram seperti itu. Super I logon. Ya, ini biasanya nggak seperti ini ya. Ini biasanya tulisannya Metasploit. Oke, kita masukkan saja tadi. Use tadi apa sih? Ya, use exploit Unix. Lalu apa sih tadi? Kita menggunakan FTP ya. Oke, FTP. Version secure. Very secure dari FTP Diamond. Oke, versinya 234 ya tadi ya. Vector. Kita masuk ke dalam tool ya. Selanjutnya kita akan mencoba show option ya. Apa saja yang kita perlukan untuk S ya, pakai S. Apa saja yang kita perlukan. Jadi cukup tidak ribet ya untuk port 21 ini, hanya cukup men-set air host-nya. Kita set saja. Set 192.168.1002. Kalau nggak tahu tadi. Iya, 1002 itu Metasploitable-nya ya. Target kita ya. Oke. Set air host set into 129.968.102. Lalu kita akan run. Bang. And we're in. Okay. Yap. Phone shell commercialization open. Kita sudah masuk, kita lihat. Kita apa? Nah, itu siapa ya sekarang? Tarut. Oke. Lalu aku pengen tahu nih. Saya pengen tahu saya ada di mana nih. Ya, jelas ya, di root ya. Kita ada di root. Oke. Coba sih kita pengen tahu. Oke. Kita lihat di Metasploitable-nya ini di mana? Our directory. Oh, di home MSF admin. Coba sih kita cd MSF. Oke, terus vulnerable. Maaf. Ini benar ya?
Cuman ada satu ya, coba ya vulnerable. Oke, kita sudah masuk ya ini dalam tahap kita sudah masuk di dalam sistemnya. Coba sih kita mkdir untuk memastikan apakah kita benar-benar masuk. Hey, you are hacked. Jangan pakai spasi. Oke, kita as-kan di sini ada direktorinya yang kita pakai. Coba kita as. Yap, betul sekali. Ada yang kita pakai. Hey, you are hacked. Oke. Sampai sini kita sudah masuk ke dalam Metasploitable 2-nya. Bisa bermacam-macam implementasinya. Kita bisa mencuri data atau kita bisa melakukan sesuatu. Coba kita lihat. Oke, cd mas. Jadi lagi. Sebenarnya ini hanya untuk pengen tahu aja sih. Iya sih, emang kayak gini. Ya, it's for another story. Nah, jadi seperti itu. Atau ini sudah berapa menit ya? Kemungkinan 26. Mungkin cukup ya untuk satu kali lagi ya. Kita coba deh. HTTP ya. Kita pakai HTTP Apache. Nah, di sini kita nggak tahu nih Ubuntu-nya itu berapa. Oke, kita nggak tahu Ubuntu-nya berapa. Coba sih kita melakukan scanning ke Ubuntu-nya dulu. Mana? Hey. Apakah saya sudah tutup Metasploitable-nya. Coba sih kita scanner ya, sekaligus saja. Kayaknya ini baru 15 menit ya, kurang. Kalau tidak salah, soalnya bukan 26 sih. Sebentar ya sambil membuka. Ngomong-ngomong ini hari Jumat. Oke, nah seperti ini harusnya. Oke, another story. Kita akan use namanya auxiliary ya. Auxiliary apa sih? Scanners. Dari scanner HTTP kita akan pengen tahu HTTP versinya. Nah, oke. Lalu kita coba sih soal option apa sih yang diperlukan. Options rhostnya proxy tidak diperlukan. Oke. Rhostnya yang perlu kita setting ini sudah disetting di 80. Threadnya memang SSL tidak diperlukan, host tidak diperlukan. Oke. Biasanya ini enak sih, host 192, 168, 1002 tadi ya. Oke, dah kan. Oh, dia memakai ini PHP 524 Ubuntu. Oke, kita langsung saja di sini. PHP 524 untuk nah injection ini. Biasanya saya pakai ini sih kalau misalnya itu untuk PHP versi 7 juga masih ya, nggak versi 6 PHP CGI argument injection. Oke, ini yang akan kita pakai. Apa tadi? Exploit multi HTTP. Oke. Mana sih tadi? Ya ampun. Oke, kita back aja. Use exploit ya. Kita mau pakai tool exploit multi. Lalu apa yang mau dieksploit HTTP? Lalu tadi itu namanya apa? PHP underscore apa sih? CGI ya. CGI itu apa sih? CGI itu computer generate yang biasanya untuk hijau-hijau itu apa ya Pak? Yang biasanya untuk Iron Man, enggak bercanda. Ini itu computer gateway interface. Ya Bapak sudah tahu juga. CGI. Oke, lanjut. CGI argument. Lalu belakangnya apa ya? Injection ya.
We're in. Oke, sekarang kita coba sih apa aja yang harus di itu. Show options. Oke, flashnya FOSS gak perlu, proxy tidak dibutuhkan, SSL tidak dibutuhkan sama sekali, target purinya masih belum ya. Kalau misalnya memakai PHP CGI, vhostnya tidak dibutuhkan, origin code-nya sudah di set 0. Oke, udah selesai. Kita hanya perlu airhostnya aja. Set. Oke, 002. Rain. Oke, Meterpreter. Enggak sih, kita ada pada var www. Oh ya, ini var www ini file root directory-nya untuk Apache ya, untuk Apache system. Jadi kita sudah ada di situ. Coba kita lihat di sini. Ini apa sih? cd var www. Oke, kita sudah ada di sini. Kita ls kan. ls list aja. Itu ada. Nah ini ya. Coba sih kita lihat di sini. Ya, aturan pasti ada. Bang, kita sudah berada pada celah keamanan di Apache-nya atau pada HTTP. Kita sudah berhasil mengeksploit sampai situ. Wah, ini bahaya ya kalau misalnya kita udah berada di root-nya si Apache-nya. Kita bisa melakukan apa aja nih. Kalau misalnya ada kredensial seperti itu kayak HTML-nya, taruhlah DVR, kita acak-acak ini bisa itu. Tapi nggak dibolehin sama Pak Usman katanya. Ya, oke. Nggak apa-apa Pak Usman, nggak apa-apa. Oke, sekian demonstrasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan jika terlalu kelebihan menitnya. Dan begitu saja yang saya dapat demokan pada UAS 2020 ini. Saya harap kita bertemu lagi di UAS selanjutnya. Mungkin ada cloud ya? Cloud itu dari Pak Subi atau Pak Usman? Ya, kita doakan saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Dan, yap. Mana tadi? Yes. Sudah kelamaan. Ya, tidak bisa. Oke. Terima kasih atas waktunya dan saya akan langsung tutup ke ini. Terima kasih.